Setelah kita diskusi dan mendengar pandangan apa itu teologi dari Pastor K dan counseling, kini kita masuk dalam satu model cadangan saya tentang apanya Pastor K counseling dalam jangka untuk membantu orang bertumbuh dan bebas secara holistik, secara keseluruhan. Mengapa saya katakan topik begitu? Dari pengalaman sebagai profesional ambil psikologi, psikanalitik, kita profesional dalam ada kaitan dengan tingkah laku manusia. Apa dia pikir, mengapa dia kata begitu, mengapa berlaku, mungkinkah ada masalah mental dan kesehatan mental, begitu. Tetapi apabila kita gabungkan dengan pastoral, kita ambil latar belakang ataupun ajaran doktrin kita dari agama kita masing-masing. Bagi kita dari Kristen, Katolik, kita campur aduk dengan menggunakan yang kita panggil Pastor K dan counseling, pendekatan yang sungguh menyeluruh. Kalau orang pergi psikiatrik di hospital tuh mereka cuma buat apa itu diagnosis apakah jenis disorder, penyakit keceluruhan ataupun masalah gangguan. Mungkinkah itu neurosis, mungkinkah itu bipolar, mungkinkah itu skizofrenia. Dan psikiatrik biasanya memberi obat untuk diminum untuk mengawal dan menenteramkan dengan harapan akan kalau dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit mental sejenis atau yang lain. Kalau orang counselor, dia secara profesional seperti saya dan teman-teman di Malaysia itu yang ada apa itu kuliah khusus dengan ijazah yang cukup memadai untuk memohon minta lesen dari pemerintah untuk menjadi konselor profesional, di mana kami bisa buka klinik untuk merawat dengan bayaran fee tertentu. Itu profesional di luar, konselor kah, psikiatrik kah. Tapi apabila saya bincangkan tentang pastoral care dan counseling, dia khususnya, bukan khususnya, dia lebih luas. Kita ambil kira psikososial dan psikoterapi, psikologi, gabungkan dengan pengertian kita sebagai Kristen, Katolik, ajaran gereja, mengikut jejak langkah Yesus, bagaimana kita membantu orang yang ada iman. Karena kalau kita melihat seseorang individu, satu klien yang datang, dia bukan seorang manusia biasa saja. Kalau kita dari pandangan kita Kristen, dia body, mind, and soul. Dia ada jasad, dia ada tubuh, dia ada minda, dan dia ada jiwa. Biasanya kalau rawatan di hospital secara tubuh dia lihat sejak apa gangguan, kerisauan yang kau ada, ataupun kita panggil dalam Inggris atau asal usul dari Perancis anxious, anguish, gangguan. Karena gangguan mental itu berunsur dari mana? Berpunca dari penyakit organ kita. Orang yang ada kanker hati, penyakit yang apa itu? Ada kaitan dengan goiter. Ada juga ada otak kanker ataupun ada tumor. Dia akan mengakibatkan
kesan sampingan, kerisauan. Jadi dia akan bingung, dia akan takut dan sebagainya. Tapi dia tidak ada kaitan dengan penyakit mental. Dia cuma simptom-simptom atau gejala-gejala berpunca dari penyakit organ tubuhnya. Lain. Itu kita boleh buat kajian melalui pergi buat tes, physical test, medical test, minta ambil darah, ambil kencing, dan juga terupung dan sebagainya. Dia ada anxiousness ataupun kerisauan itu berpunca dari penyakit. Ini lain daripada orang yang tidak ada penyakit. Kebanyakan orang yang gangguan mental yang teruk, tubuh badannya sehat, kuat, tapi mental dia tidak kuat. Dan macam-macam kekurangan hormon yang tertentu, ataupun pengeluaran hormon dalam otak itu, serotonin ataupun testosteron. Itu teknikal, tapi secara amnya dia maksudkan hormon gembira. Kalau tidak mengeluarkan hormon gembira itu, tidak pandai ketawa, tidak pandai senyum, bercakap pun seperti robot, tidak ada nadanya, lurus saja. Tengok pun kalau tidak tengok di atas, tengok di bawah dan sebagainya. Itu ada tes dia. Dan satu lagi yang tentang rohani dan jiwa. Sudah kemarin kita ada exorcism dan doa pembebasan, ada kaitan dengan jiwa, gangguan spiritual. Jadi seperti yang dalam ceramah ataupun kuliah perdana itu, saya ada kutip dari hukum gereja dan juga KJK, hukum gereja 1172 menceritakan seorang eksorsis hanya melakukan liturgi eksorsisme itu kalau dia sudah pasti ini bukan penyakit. Kalau itu ada kaitan dengan kesehatan, itu bidang kesehatan. Jadi exorcism sudah lepas, kita timur yang kedua dan pertama. Dan apa yang saya kongsikan ini ada berlanjutan dengan mungkin 90, 97, 98% atau persen tentang penyakit yang mungkin tidak ada kaitan dengan kerasukan. Cuma orang yang tidak tahu tidak tanduk ataupun gejala-gejala, simptom-simptom, kita biasanya bilang, kita diagnose sendiri, ini penyakit. Ini penyakit jiwa ataupun roh, kerasukan, ada syaitan, ada iblis, ada nama iblis ini, ada rogon, ada arus, mana del. Kalau bahasa del itu adalah arus. Kalau yang kerajaan dusun itu dibilang rogon. Saya tidak tahu apa yang panggil di sini. Jadi saya katakan sini ada satu model untuk melihat keseluruhan. Definisi perkataan ialah pastoral care dan counseling, melibatkan pemanfaatan oleh orang-orang dalam pelayanan hubungan satu persatu. Dalam pelayanan hubungan satu persatu atau kelompok kecil untuk memungkinkan pemberdayaan dan penyembuhan terjadi dalam individu dan hubungan mereka. Kalau ada orang ada permasalahan, tekanan
Dia tidak suka mau berbicara. Kalau berbicara pun sedikit marah. Dari mana itu? Dari sebagai pengenalan, kita ada 5 sesi. Selepas ini ada 4 sesi lagi. Sesi ini adalah sebagai pengenalan tentang model yang saya cadangkan ini. Dari Pastor K dan Counseling, saya buat sementara ini saya gunakan ini panggilan umum. Menjelaskan baik fungsi penting dari pastor di paroki dan pelayanan umum lainnya, dan juga spesialisasi yang berkembang dalam pelayanan. Ya, dulu saya memang sibuk dalam, bukan saja di paroki yang besar, dalam diocese yang dalam katedral, di samping saya juga banyak pegang komisi-komisi dan selainnya. Jadi kadang-kadang bukan saja pastoral dalam liturgi atau sakramen, tapi juga panggilan yang lain. Yang saya kenal pasti ialah orang perlu hubungan. Jadi itulah sebabnya saya tolak yang lain, saya beritahu uskup, saya mau khususkan kepada ini, inilah kepakaran, keahlian yang kurang dalam gereja kita. Maka saya ambil kursus ini dan sekarang saya mau kongsikan, bagi-bagikan dengan kamu. Bukan saja kita pelayanan dalam biasa dan gereja dan sebagainya, tetapi ada juga pengkhususan hubungan manusia secara pribadi atau secara kelompok. Dan pastoral counseling ini juga bermanfaat untuk membedakan antara kegiatan pendampingan pastoral counseling dan pastoral psikoterapi. Ketiga rangkaian istilah tersebut umumnya digunakan untuk merujukkan kepada 3 jenis praktik interdisiplin. Banyak disiplin, maksudnya banyak kemahiran yang termasuk di sini. Teologi, spirituality, psychosocial, psikologi, dan juga sains-sains yang lain. Dari ketiga bentuk pertolongan ini dapat dibedakan satu sama yang lain dengan sejauh mana seorang pastor ataupun penolong terampilan menjauhkan dirinya dari sikap moral yang eksplisit dalam bekerja dengan orang dan berfokus pada dinamik psikologi yang terlibat. Ini kita tidak lagi mainkan peranan untuk menghakimi sebagai moral, kau begitu-gitu, tapi kita main peranan yang berbeda. Tidak menghakimi, kita mau membantu orang, tidak melihat kedudukannya, tetapi kita lihat dia sebagai orang yang luka. Jadi saya dibagikan 3 kategori ini untuk renungan sebelum kita maju kepada yang lebih mendalam. Yang pertama adalah seperti yang kita judul yang digunakan, Pastor Care. Pastor Care adalah pelayanan penyembuhan dan pertumbuhan timbal balik yang luas dan inklusif di dalam jemaat dan komunitasnya melalui siklus atau kitaran hidup. Kamu tahu kitaran life cycle? 0 sampai 1 umur, 1 sampai 3, 4 sampai 6, 6 sekolah rendah sampai SK, sekolah dasar ke sini, SD. Jadi itu umur berbeda. Dari Pastor Care termasuk dalam bidang pelayanan pastoral yang integral, yang menyeluruh dan tidak memiliki batas-batas yang jelas. Ini adalah pekerjaan umum yang tidak terstruktur dengan interaksi multidimensi
dari berbagai kelompok. Itu terjadi di mana-mana, terlepas dari kondisi kehidupan di mana itu membawa kesaksian penuh dari komunitas Kristiani, bahkan perspektif moral untuk setiap pertukaran antar pribadi. Dari pastoral care ini pada dasarnya berkaitan dengan orang-orang yang kita rawat atau kita layani, pelayanan semua orang yang dibaptis. Berarti ini itulah susah kita mau tafsir atau buat satu judul yang terjemahan. Karena pastoral care ini terlalu luas. Kita boleh bilang pastoral care untuk para perantau, untuk migran. Pastoral care untuk orang sakit di rumah atau di rumah sakit. Kita boleh katakan pastoral care untuk orang kalau di Singapura dia ada satu care untuk mariners, karena orang banyak kapal yang singgah di pelabuhan Singapura. Nah, di situ ada satu pelayanan dinamakan pastoral care for mariners. Ada juga pastoral care for untuk para bukan juru rawat. Ada juga ladies apa guild tuh, nurse guild, juru rawat, dokter, dan semua ini dan berbagai-bagai yang lain gunakan pastoral care dan tambah pelayanan mereka di depan. Jadi kita tidak boleh dan sukar atau susah untuk mengatakan apa di pastoral care. Dia tidak batas, dia terlalu luas. Jadi kita boleh panggil semua pelayanan itu adalah pastoral care, ataupun kalau kami buat di Sabah kami panggil pastor caregiver. Yang kedua ialah tentang pastoral counseling. Saya difahamkan ada dalam program imamat sini tentang pastoral counseling, berkaitan dengan counseling. Ini adalah satu daripada dimensi pelayanan pastoral care. Nah, ini care untuk mendengar talk terapi untuk orang yang ada permasalahan dalam. Dari dia adalah satu pemanfaatan berbagai metode penyembuhan ataupun terapeutik penyembuhan untuk membantu orang mengatasi masalah dan kehancuran mereka. Ini adalah fungsi reparatif, pembaikan kembali, repair. Ada orang luka, dia putus harapan. I have no hope, putus, mati. Kita putus saja. Ada orang menyimpan kelukaan duka itu seumur hidup, berapa menderita hidup gitu. Dari pastoral counseling ini adalah satu dimensi pastoral care, membantu orang merawat dan menyembuh supaya mereka tidak ketinggalan perkembangan hidup spiritual, psychological, dan fisikal. Jadi semua orang membutuhkan pelayanan pastoral sepanjang hidup mereka. Mereka mungkin membutuhkan pastor counseling pada saat krisis yang parah, biasanya untuk jangka masa pendek. Dan kadang-kadang pastor counseling itu dapat disamakan sedikit dengan pembimbing rohani juga. Rohani itu ada kaitan dengan iman. Pastor counseling ada kaitan dengan permasalahan pikiran dan juga perasaan. Dari pastor counseling adalah satu bentuk terapi di mana seorang pastor counselor yang merupakan perwakilan dari tradisi keagamaan atau komunitas dan menggunakan insight. Saya tidak tahu wawasan apa arti itu, wawasan itu visi, tapi insight, kalau insight itu satu celik akal. Maksudnya kita membantu orang terikat, dia tidak tahu, susah keluar.
Tapi kita buat cadangan, bukankah begitu? Lalu dia bilang, iya, kenapa saya tidak lihat begitu? Sehingga dia dapat lihat. Seperti dua murid yang pergi pulang ke Emmaus. Sepanjang jalan, Yesus menjelaskan semua yang berlaku. Mereka tidak dapat paham. Sehinggalah Yesus ambil berkat, pecah, dan beri. Baru mereka dapat celik akal. Insight. Baru saya tahu ini pula yang dimaksudkan. Bila dia dapat ide itu, Yesus tidak perlu lagi. Kalau orang dapat melihat luka dan kemudian harapan yang boleh disembuh itu, mereka dapat lihat. Syukur kita bilang, ini orang sudah dalam perjalanan proses penyembuhan. Yang lebih berat lagi ialah pastoral psikoterapi. Ini adalah beberapa metode terapeutik rekonstruktif jangka panjang ketika pertumbuhan sangat dalam dan atau secara kronis berkurang karena pengalaman hidup terutama sekali waktu dia muda, yang menghilangkan kebutuhan atau oleh berbagai krisis dalam kehidupan dewasa. Ini yang kita katakan luka batin. Luka yang terlalu lama, mungkin berlaku waktu dia kecil, waktu dia kanak-kanak. Tetapi dia rasa tapi tidak paham. Apabila dia membesar, otak dia berpikir, masih ada sesuatu, saya tidak tahu apa itu. Ini yang kita panggil psikoterapi. Kalau kita gunakan psikologi, dia ambil masa yang panjang. Pernah saya, yang kedokteran pertama saya buat ini psikoterapi, sampai ada 2 klien saya sampai praktikal sampai 2 tahun. Belum tahu dapat selesai atau tidak. Tetapi saya dibantu oleh satu profesor cukup lama. Sekarang approach supaya dapat ada closure, penutup, dan orang ini dapat melihat dia perlu teruskan hidup dia. Dia tidak boleh bergantung kepada luka lama. Ini kita akan bincang nanti apabila kita sentuh tentang pendekatan ataupun aliran teknik counseling besok lusa. Jadi pastoral psikoterapi akan telah satu spesialisasi. Mungkin saya kenalkan sini saja untuk pengetahuan kamu. Mungkin tidak ada yang kamu boleh pakai ini, kecuali kalau uskup ataupun pelayan membenarkan nanti kamu sudah keluar dari sini untuk sambung menjadi psikoterapis. Model bentuk umum. Berikut adalah tema-tema utama dalam model pertumbuhan pembebasan. Saya teruskan saja sebut apa yang sini itu. Nanti hari Rabu kita akan pergi dengan lebih terperinci. Yang pertama, model ini untuk pembebasan dan pertumbuhan bebas. Kita ini sentiasa mau berkembang. Tidak orang sudah cukup umur dalam pelajaran dia berhenti. Karena ada luka, kita perlu buka luka tekanan itu, kita perlu sembuh. Apabila sudah sembuh, kita perlu berbuah, kita perlu bertumbuh. Ini 2 fungsi model ini. Ini berarti yang pertama, tujuan menyeluruh dari semua pendampingan dan pastor counseling dan semua pelayanan adalah untuk membebaskan, memperdayakan, dan memelihara keutuhan yang bersatu, berpusat pada Roh Kudus, Roh Allah. Dan kedua, keutuhan spiritual dan etik adalah inti dari semua keutuhan manusia. Dan ketiga,
pengembalaan dan pastor counseling berusaha memanfaatkan, mengintegrasikan insight ini, wawasan ataupun celik akal ini, celik psikologis dan teologi mengenai situasi manusia dan penyembuhan orang. Kalau dari segi psikologi saja kita melihat bagaimana dia berkembang dari kecil, apa pengaruh yang dia dapat, adakah dia luka ataupun ibu bapa atau pengaruh di masyarakat pernah mencacatkan dia ataupun menghampakan perkembangan dia. Nah, itu perlu kita tangani sebelum kita dapat meneruskan perkembangan. Keempat, pastoral care dan counseling harus holistik, menyeluruh, berusaha untuk memungkinkan penyembuhan dan pertumbuhan dalam semua dimensi keutuhan manusia. Jadi bukan saja physical, jasmani, emosional, tapi juga rohani. Kalau kita buka pastoral, coba care sama counseling, itu hanya berkaitan dengan perasaan dan minda kita. Tidak ada kaitan dengan religius, tidak ada kaitan dengan keagamaan, moral, dan spiritualitas. Kelima, ada kesempatan khusus untuk memelihara keutuhan melalui pengembalaan dan pastoral counseling pada setiap tahap perjalanan hidup. Mungkin nanti kita akan tengok tahap itu dari kandungan sampai kuburan. Dia ada tahap-tahap. Anak dia berkembang kosong dari kandungan, dia dilahirkan sampai 1 tahun, dia mulai mau meraba-raba, mau rasa, dan kemudian dia mulai berdiri tahun 1 dan 3, dan kemudian dia mulai berbahasa, dan dia mau berkembang, pergi SD, dia mau tahu lebih luas dunia, dia mau lebih mengkhususkan dalam beberapa bidang, tahu dunia, SMA, SMP, dan juga sekolah tinggi, college ataupun university. Nah, ini kita lihat setiap bahagian kitaran hidup itu ada pengaruhnya. Apakah setiap kitaran itu ada hambatan yang tidak membantu dia berkembang dengan sihat? Ini kita dapat melihat dalam pastoral care and counseling. Nomor 6, pelayanan pastoral care di dalam komunitas yang peduli dari suatu jemaat merupakan konteks pemberdayaan dan dasar pelayanan reparatif, yaitu repair, perbaiki dari pastor counseling. Nomor 7, pelayanan pastoral adalah pelayanan bersama antara pastor dan seluruh jemaat. Bukan satu orang. Kita ada kaitan kadang-kadang masalah seseorang berpunca dari keluarga. Dan karena amat penting untuk kaitan dengan itu, kita ada satu sistem, kita panggil sistem keluarga, counseling keluarga. Bukan saja satu orang, tetapi satu keluarga terlibat dalam counseling itu. Ataupun kita gunakan sistem counseling kelompok. Nomor 8, krisis dan kerugian dalam kehidupan individu dan keluarga, dan krisis sosial dan transisi dalam masyarakat yang lebih luas merupakan kesempatan di mana sebahagian besar kesempatan pendampingan dan counseling dalam pelayanan umum terjadi. Itulah sehingga counseling tidak ada seorang spesialis yang semua dia tahu.
ada yang mengkhususkan child psychology, ada yang teenage psychology, remaja, ada yang psikologi orang dewasa. Ada satu teman saya ada, dia spesialis dalam orang-orang warga emas. Bagaimana orang warga emas tuh boleh merasa kemurungan dan juga kesendirian. Mungkin dia diam. Orang bilang, Atuk bagus ini hari ini. Sebenarnya dia merasa tekanan. Dia orang tidak peduli saya lagi. 9. Pelayanan pastoral harus membebaskan diri dari kelas menengah yang dominan. Maksudnya, sehingga janganlah ada, saya tidak tahu masyarakat sini, lelaki masih kuatkah untuk buat keputusan semuanya. Itu yang saya maksudkan. Gender menjadi ukuran dia. Kalau orang Jepun, lelaki jalan depan, perempuan 3-4 langkah jalan di belakang. Kalau orang Arab ataupun orang yang mengamal kepercayaan dari Arab, di orang sembahyang, lelaki saja semua di masjid atau surau, perempuan tidak usah. Atau kalau mau perempuan dia ada kamar yang khusus tidak dilihat. Adakah counseling ini mengambil kira tentang hal? Sebenarnya kita anggap kalau pastor kita ikut pendekatan ataupun nasihat dari Injil dan juga firman Tuhan, yaitu semua manusia lelaki dan perempuan dicipta sama rata. Tidak ada yang dominan. Tidak ada satu suku yang kuat. Sehingga apabila kita mau buat keputusan, tidak ada kebebasan. Itu boleh menjadi hambatan juga. Kadang-kadang kita terpengaruh oleh Barat. Ada orang kata, nanti saya nampak banyak sudah pisang berbuah. Apakah pisang kamu kuning di luar, kuning juga di dalam? Atau tuh orang bilang pisang itu kuning di luar, putih di dalam. Maksudnya ada pisang begitu. Bilang waktu lo kulitnya kuning langsat, tapi otak sini orang putih. Karena saya studi dari Barat. Saya ada diberi buku tentang pengajian di sini dari Romo Indra Kasuma. Dia katakan spiritualitas dan juga filsafat bukan saya dari Barat. Kita harus diambil dari Timur, mengimbangkan. Jangan nanti kita semua terpengaruh dari Barat saja. Superior mind, superior gender, bangsa yang dominan. Tapi nasib sekarang Amerika, Rusia bukan dominan lagi. Cina di Asia sudah mulai. Dari orientasi laki-laki dan menjadi lebih inklusif dalam pemahaman, kepedulian dan metodenya. Ini mungkin nanti kita ada masa untuk bincang tentang silang budaya. Apabila kita melayani umat suku kaum dan mana-mana kita diutus pergi, kita tidak seharusnya anggap semua orang pikir seperti kita. Tidak, masing-masing dibesarkan dari keturunan, sejarah, bangsa, keturunan, kebiasaan setempat. Dan kita masing-masing belajar, ada pikiran sendiri. Dari kita, terutama sekali orang yang kena luka, ada krisis, ada trauma, mereka tidak dapat pikir dengan betul. Dari mereka anggap dan sangat sensitif apa yang diperkatakan, apa yang dicadangkan kepada kita. Nanti dia bilang, kau menyindir aku,
kau ini seperti bapak saya, garang. Jadi kalau kita belajar pendekatan ataupun aliran-aliran yang lain tentang silang budaya, kita bilang cross cultural. Saya belajar budaya kau belajar budaya saya. Nah, bagaimana tekniknya? Nanti kita akan belajar lebih meluas masa-masa akan datang ya. Saya mau habiskan ini. Ke-10, memungkinkan orang untuk meningkatkan konstruktif perilaku mereka serta perasaan, sikap, dan nilai mereka sangat penting dalam proses membantu. Karena perilaku orang, kamu nampak kadang-kadang orang suka main jam tangannya atau pegang kunci, bila bercerita tidak mau tengok, dia suka. Itu perilaku, kenapa begitu? Harus perilaku itu harus berubah karena ada sesuatu yang menggambarkan kenapa dia buat begitu. Maka kita terus gali apa sikap dia tentang itu, apa perasaan dia sedang berlaku, dia main jam tangan ataupun dengan kunci-kuncinya. 11. Pelayanan atau pengembalaan dan pastoral counseling harus menggunakan identitas profesional yang unik dan cara caregiver. Dari ada beberapa teknik-teknik saya akan dedakan kepada kamu supaya kita gunakan itu bukan seperti biasa saja, tetapi ada teknik supaya tidak menyinggung, tidak menyakit, dan tidak memutus asa orang yang kita layani. 12. Metode penyembuhan dan pertumbuhan otak kanan intuitif. Dia intuitif, dia tahu, dia ada bakat seni dan sebagainya. Metafora, pendekatan pencitraan, mencipta orang yang lebih seni, musik, nyanyi, membuat ukiran dan sebagainya. Harus digunakan lebih daripada di masa lalu dan terintegrasi dengan metode otak kiri. Pendekatan analitik, rasional, intentional, pemecahan masalah, orang yang pintar, ahli dalam kira-kira dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat menyeimbangkan intuitif dan juga rasional itu, orang itu dia boleh menjadi stabil. Jika pendampingan dan pastoral counseling adalah untuk menjadikan instrumen transformasi manusia seutuhnya yang lebih baik. 13. Untuk menjadi lebih efektif dan membebaskan keutuhan, pastoral counseling harus memahami keutuhan berbeza psikologi pria, lelaki, dan wanita. Dengan androgen ya, yang tadi sudah saya telah tentang testosteron ataupun serotonin, itu hormon-hormon gembira. Kalau ada stres dan sebagainya, tersumbat atau tidak keluar lagi hormon itu, tidak pada senyum. Suka apa itu? Mandiri, suka berkurung dan sebagainya. 14. Kaunselor, terapis, pastoral perlu memperkuat dasar konseptual dan metodologi mereka dengan menggunakan sistem yang lebih baru, psikoterapi yang berorientasi pertumbuhan. 15. Pastoral care dapat dan harus terjadi dalam semua fungsi pelayanan yang beragam, termasuk berkorban, beribadah, dan aksi sosial, membawa mereka berkomunikasi dengan masyarakat. Untuk menjadi pemilihan pertumbuhan yang efektif, para pelayan atau caregiver harus terus bertumbuh. Untuk menjadi seorang pemberi semangat, kita harus tetap hidup
untuk mengaktifkan penyembuhan bukan saja orang yang kita bantu, tetapi kita sendiri juga. Seperti yang kalau kita naik pesawat, biasanya apa pramugari beritahu, kalau ada oksigen turun, pakai dulu sendiri sebelum orang yang bantu. Mengapa? Nanti orang yang kanak-kanak tahu orang sakit itu sebelum kau sempat kau sudah pingsan. Jadi siapa yang rugi? Sama-sama rugi. Jadi harus bantu kau diri sendiri, baru kau dapat bantu orang lain. Jadi tujuan pemersatu keutuhan ini menurut Yohanes 10:10 menggambar keutuhan manusia sebagai memiliki hidup dan memilikinya dengan kelimpahan. Kita mau bukan 90, kalau kita boleh kita 99 sampai 100%. Misi gereja adalah menjadi pusat kehidupan yang berkelimpahan, tempat untuk membebaskan, memelihara, dan memberdayakan kehidupan dalam segala kepenuhannya, dalam individu, hubungan intim, dan masyarakat dan lembaga-lembaganya. Jadi sarana pelayanan, pengembalaan, dan pastor counseling sebagai dimensi penting pelayanan adalah pembebasan pribadi yang sepenuhnya mungkin dalam konteks relasional, perhubungan, dan sosial mereka secara total. Jadi pendekatan ini terhadap pastoral care dan counseling akan melihat kita sebagai manusia yang memiliki banyak kekuatan, aset, dan sumber daya yang belum ditemukan dan mungkin tertinggal terbelakang. Bukti dari ilmu psikologi menunjukkan bahwa kebanyakan dari kita menggunakan tidak lebih dari sebagian kecil dari kreativitas dan kecerdasan potensi kita, kemampuan kita untuk hidup dengan penuh semangat, penuh kasih, dan berguna dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat kita. Saya rasa ramai kamu yang baru-baru sudah graduan, seprofiset dapat S1, S2, sudah studi tentang apa itu? Filsafat. Filsafat berapa? Ada filsafat katakan berapa persen saja kita guna otak? Mungkin 5, 10, yang lain itu belum terpakai. Jadi dengan harapan metode yang menyeluruh ini dapat membantu kita bukan saja intelektual, tapi juga praktikal. Dengan pengetahuan yang lain bisa membantu orang. Yang biasa kita cuma orang buat sukatan orang IQ, intellectual quotient, 4 bagian. Tapi kurang EQ, SQ. Dan inti keutuhan ini saya mencanangkan ada 6 dimensi yang perlu kita lihat. 6 keutuhan. Dimensi keutuhan yang pertama, menghidupkan pikiran seseorang. Ada orang yang kalau tertekan dan semuanya, dia tidak dapat berpikir betul. Terus yang gini. Dimensi pertama, menghidupkan pikiran seseorang, melibatkan pengembaraan sumber daya kepribadian kita yang kaya, sebagian digunakan untuk berpikir, merasakan, mengalami, membayangkan, dan menciptakan. Kita membantu klien kita untuk menggunakan apa yang sudah sedia ada dalam diri mereka. Kita tidak boleh merawat mereka dengan kemauan kita. Kita gunakan, mancing apa yang ada dalam orang itu. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, menghidupkan pikiran terkait erat berkaitan dengan tubuh mereka. Karena mungkin dia tidak cantik, dia cacat sini dan semuanya, dia pendek sedikit, dia gemuk, gendut. Jadi dia mau banding dengan orang lain, itu pikiran yang tidak siap. Mengapa mesti mau nomor 1? Nomor 2 tidak bolehkah?
Dimensi ketiga, membantu orang memperbaiki, memperbaharui, memperkayakan jaringan hubungan kepedulian mereka. Banyak orang yang putus hubungan, tidak mau coba apa-apa lagi, cukuplah. Nah, ini metode yang bakal kita lihat ini akan membantu orang bagaimana kita perlu memperbaiki diri kita sendiri. Dimensi keempat, pendampingan dan counseling pastoral adalah membebaskan hubungan kita dengan biosfer. Berarti bukan saja ini saya punya biosfer, ini space saya, kamu jangan masuk, biarlah saya. Maksudnya ini safety zone, zone keselamatan saya. Saya sakit hati, Pak kau peduli? Biarkan dia sendiri, saya suka begitu. Kita mau bantu dia, tidak cukup kau bernapas, terlalu kecil. Keluar dari kamar, banyak lagi ada kue lenggang dan sebagainya. Kita bawa mereka keluar dari minda yang tertutup. Kelima, pastoral counseling adalah membantu mereka bebas dari ikatan itu. Dan apabila mereka mulai bebas, mereka ada peluang untuk bertumbuh dan masuk kembali ke masyarakat. Dimensi keenam, pertumbuhan menunjukkan ke Tuhan, pertumbuhan spiritual. Kalaulah jasmani kita tidak sehat, pikiran kita tetap tidak sehat. Kalau jasmani tidak sehat, pikiran tidak sehat, macam mana kita mau berdoa? Bagaimana kita mau doa penumpahan sendiri, rasa serba salah. Jadi pendekatan metode ini yang membantu kita apabila kita sudah sedar, mampu dan mantap, kita membantu orang jalur yang pernah kita lalui supaya kita menjadi sehat, physical, psychological, dan spiritual. Sampai sini saja, sekian dan terima kasih.